Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tribama Lesmana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan yang dimana tugasnya adalah membuat sebuah bisnis yang dirancang dengan metode bisnis kanvas atau lebih tepatnya bisnis model kanvas. Nah, adapun bisnis yang akan saya rencanakan bersama rekan setim yang mungkin pada kesempatan kali ini saya sendiri yang akan menyampaikan materinya karena terkendala jaringan dan jarak serta fasilitas untuk merekam dari anggota lainnya. Nah, langsung saja pada kesempatan ini judul yang kami bawakan adalah art produk berbahan dasar limbah kayu dan resin dengan tambahan lampu LED. Nah, ide ini muncul dari ketika saya berkunjung ke salah satu tempat wisata dan teman-teman lainnya berkunjung ke sesuatu daerah. Ada sebuah kerajinan yang itu sudah sangat mainstream, jadi dibutuhkan yang namanya terobosan baru. Nah, seperti sekilas dapat terlihat pada slide di mana ada sebuah bandul mainan yang berasal dari resin, kemudian ada furniture, selanjutnya ada gantungan bandul mainan juga, kemudian ada sebuah ikon suatu tempat. Nah, langsung saja pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas sendiri terbagi menjadi 9. Nah, untuk pertama itu mengacu kepada customer segments. Yang selanjutnya seperti terlihat pada slide ada keterkaitan antara satu dengan yang 8 komponen lainnya. Nah, saya akan jabarkan mengenai bagian-bagiannya. Yang pertama, customer segment. Secara singkat, saya akan jabarkan bahwasanya customer segment merupakan bagian dari pasar atau bagian-bagian dari pasar yang ingin kita tuju. Selanjutnya, setelah customer segments, ada revenue streams yang dimana mencatat pemasukan dari value proportion, customer relationship, customer segments, dan channel. Nah, apa itu value proposition? Nah, value proposition ini merupakan keunggulan dari produk kita, sehingga apa yang layak untuk produk kita sehingga para penjual, para pembeli bersedia mengeluarkan nilai uangnya untuk produk kita. Nah, selanjutnya ada customer relationship yang dimana ini merupakan hubungan antara pembeli dengan penjual, dimana ini merupakan kebalikan dari channel. Kalau channel adalah influencer yang untuk memperkenalkan barang kita kepada orang yang belum kenal. Nah, kalau customer relationship adalah mereka yang sudah kenal, ingin belinya melewat mana dan melalui apa. Nah, ini di bagian customer relationship. Selesai di bagian sisi pada bagian yang kanan, kita lanjut ke bagian sisi lainnya, yakni ada key dan cost structure. Nah, key sendiri terbagi menjadi 3, yakni key partners, key activities, dan key resource. Selanjutnya cost structure. Nah, key activities adalah kegiatan untuk pengadaan barang, untuk pengadaan produk. Key resource merupakan sumber daya untuk adanya produk tersebut. Kemudian ada key partners yang untuk menyokong pembelian activities seperti yang terlihat pada diagram tersebut, bahwasanya key resource menjadi sumber dari produk itu tercipta dan juga sebagai kepuasan dari mitra. Nah, selanjutnya ada cost structure yang merupakan plan maker untuk keuangan finansial, tepatnya untuk seluruh aspek yang telah disebutkan, yakni 8 aspek lainnya. Nah, langsung saja untuk bisnis model kanvas art product berbahan dasar resin yang dipadukan dengan lampu LED. Bagaimana bisnis model kanvasnya? Seperti berikut. Kita mulai dari customer segments. Nah, customer segments sendiri yang untuk produk art product dari bahan resin tersebut adalah masyarakat Pekanbaru hingga nasional, karena kebetulan Universitas Riau merupakan universitas yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya adalah wisatawan atau
pengunjung kota Pekanbaru yang ingin membawa pernak-pernik untuk sanak saudaranya atau untuk kenang-kenangan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah mahasiswa, di mana mahasiswa pasti melakukan kegiatan kepanitiaan atau suatu acara yang mereka ingin mengenang acara itu atau memberikan sebuah penghargaan kepada pemateri yang diundang. Nah, selanjutnya customer segmennya adalah seluruh kalangan usia, baik laki-laki maupun wanita, sebab ini bisa produk ini dapat disesuaikan dengan siapa pembelinya. Nah, selanjutnya adalah value proposition, yang dimana untuk memenuhi mencakup pangsa pasar yang telah disebutkan tadi. Nah, produk ini memiliki sebuah kelebihan, di mana produk lebih tahan lebih lama. Kenapa? Karena terbuat dari resin yang rayap atau hewan-hewan sejenisnya pemakan kayu tidak memakan hal yang demikian. Selanjutnya ada produk dapat di custom secara total sesuai dengan permintaan. Nah, selanjutnya desain yang menarik. Kenapa? Karena dibandingkan produk yang ada, warna glow in the dark yang ada dan tambahan lampu LED jauh lebih menarik. Selanjutnya ada memanfaatkan limbah kayu sehingga harga dapat bersaing. Nah, limbah dengan kemenarikan yang telah disebutkan, namun tidak menjadikan produk ini produk yang mahal. Kenapa? Karena kayu limbah tepatnya digunakan untuk memperindah dan juga mengurangi volume pemakaian resin sehingga harganya dapat bersaing. Selanjutnya relationship atau customer relationship untuk produk ini adalah ketika orang sudah tahu produk ini, nah pemesanan produk bisa lewat telepon dan media sosial yang diberikan kepada kemasan packing dari produk. Nah, selanjutnya ada WhatsApp business account juga dilampirkan, kemudian promosi melalui media sosial seperti Instagram, blog, dan website. Nah, untuk channelnya sendiri yang sebagai influencer untuk mengenalkan produk kita adalah toko hiasan dan oleh-oleh di Pekanbaru. Kenapa? Karena pastinya toko hiasan ini rata-rata di Pekanbaru merupakan pernak-pernik seperti lebih tepatnya adalah makanan. Nah, di tempat makanan ini mungkin bisa kita juga tinggalkan barang kita beberapa, kemudian kita buat persetujuan bahwasanya ketika laku baru dibayar, sehingga pihak toko juga tidak akan rugi, tapi namun dapat untung ketika stok barangnya ada, mereka tidak membutuhkan modal, tidak ada resiko kerugian di mereka. Nah, jadi kita selaku produsen memberikan kesepakatan juga bahwasanya apabila barang ini tidak dikembalikan, menggantinya dengan nilai uang. Nah, itu menyebabkan simbiosis mutualisme di antara produsen, yakni kita sendiri, dan pihak penjual atau distributor. Nah, selanjutnya toko furniture juga demikian. Nah, toko furniture Pekanbaru kita akan tempatkan di salah satu atau beberapa toko furniture Pekanbaru sebuah contohnya meja yang sudah dimodifikasi, yang sudah diberi resin dan dikelola menjadi produk kesenian yang dipadukan dengan lampu LED seperti yang terlihat pada slide pembukaan tadi. Nah, di mana itu kita tinggalkan terlebih dahulu dengan sistem sama. Ketika barang laku baru kita bagi hasil, dan mereka harus tanggung jawab bahwasanya ketika barang ini kita tinggal, kita akan mendapatkan jaminan keamanan untuk produk kita. Nah, selanjutnya ada kelompok organisasi yang telah disebutkan tadi, adalah bagian dari mahasiswa bisanya, atau kelompok wisata, pengelola wisata yang belum memiliki ikon terhadap tempat wisatanya. Nah, ini bisa menyesuaikan dengan harganya, dengan modelnya. Nah, itu bisa disesuaikan. Selanjutnya adalah distributor atau agen, karena pada era digital ini mereka yang menjual online itu sangat banyak dan sangat banyak peminat. Kenapa? Karena mereka tidak membutuhkan modal, ketika ada permintaan baru mereka meminta barang. Nah, selanjutnya adalah pengguna media sosial. Nah, kita akan coba sebarkan di Instagram, Facebook, dan lain-lain bahwasanya art produk ini ada di Pekanbaru. Nah, selanjutnya setelah channel customer relationship dan customer segment sudah terpenuhi,
penyusunan revenue stream, di mana penjualan art produk yang telah dijabarkan tadi, baik meliputi plakat, bandul mainan, gantungan kunci, hiasan dinding, ikon wisata hingga furniture, didata. Yang itu menjadi aliran pemasukan untuk produksi lebih lanjutnya. Nah, selanjutnya key activitiesnya yang jelas adalah produksi, packing, dan pemasaran. Seperti yang telah disebutkan untuk pemasarannya adalah sesuai customer relationship, channel, dan customer segment. Nah, key resource yang menjadi sumber daya adalah peralatan produksi dan tempat penjualan, di mana untuk produksi awal mungkin bisa dilakukan secara personal kelompok ini. Selanjutnya mungkin, dan ketika sudah berkembang pastilah membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Selanjutnya ada key partners. Nah, key partners ini kita mencoba bahwasanya kerjasama dengan perusahaan pengolahan kayu untuk mendapatkan limbah kayunya atau permintaan kayu sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Selanjutnya ada distributor dan agen yang kita akan berikan kesepakatan bahwasanya mereka akan dapat harga lebih murah daripada mereka beli di tempat lain gitu, di tempat penjualan lainnya. Jadi kita berikan harga yang lebih murah agar mereka juga mendapat untung ketika menjualnya kembali. Nah, toko yang bersedia menjadi tempat penjualan art product juga akan kita berikan kerjasama atau sebuah mitra, di mana mereka menjadi tempat atau pusat penjualan dari produk ini. Selanjutnya acara kemahasiswaan yang menjadikan pameran di Universitas Riau. Nah, terkhusus di Universitas Riau, kita akan coba minta buatkan stand dengan kesepakatan mungkin dengan panitianya, kita akan cetakkan dan itu bisa diwujudkan dalam bentuk kerjasama di acara kemahasiswaan tersebut untuk memperkenalkan art produk ini. Nah, dari 8 komponen bisnis model kanvas tersebut pasti membutuhkan biaya. Nah, biaya-biaya tersebut disusun dalam cost structure, biaya bahan pembuatan, biaya listrik, biaya distribusi, dan biaya promosi. Nah, demikian bisnis model kanvas. Namun, untuk kelanjutannya, saya akan mencoba memberikan jawaban atas ketika saya ingin membuat ini pasti muncul pertanyaan, apakah mungkin harganya dapat bersaing? Nah, untuk harga sendiri ini pasti berpengaruh didasari dengan pemakaian bahan yang dipilih. Nah, untuk bahan-bahannya, oke, kita balik ke slide yang pertama. Nah, di mana pada bahan yang pertama, kalau misalnya untuk nilai ini adalah nilai kita anggap bahwasanya ini sebuah bandul mainan atau pesanan. Nah, kalau misalnya bandul mainan, kita bisa modif temanya sesuka hati, dan juga penggunaan resinnya kita pilih. Kita pilih untuk jenis art produk ini kita menggunakan resin yang paling murah, di mana resin yang paling murah adalah resin polyester, dan resin polyester sendiri terbagi dua, ada yang warna kuning dan ada yang warna pink. Jadi kita tidak butuh pigmen warna lagi. Nah, untuk yang biru ini kita tinggal tambahkan warna pigmen. Nah, pigmen ini sendiri ketika diproduksi lebih dari, setelah dihitung, kalau misalnya produksi lebih dari 10 buah, itu dapat harganya 10.000. Sebab volume resin yang digunakan, dan juga ini hanya sebuah kertas yang dibentuk. Nah, ketika ini sebuah produk yang disebarkan, maka harganya 10.000. Tapi kalau mereka meminta pesanan itu menjadi 15.000. Nah, selanjutnya apabila pencetakan pesanan untuk sebuah acara pernikahan, untuk souvenir pernikahan, nah itu pasti kan dipesan lebih dari 100. Jadi kita bisa buat cetakannya dari silikon, dan kemudian mencetaknya tinggal tuang resin itu untuk efisiensi kerja. Dan untuk segitu, untuk kuantitas demikian mendapatkan untung, mendapatkan nominal harga yang diterapkan bisa mencapai 8.000, dan itu sudah mendapatkan untung untuk pihak produsennya. Nah, untuk kapasitas yang sedikit lebih mewah, yakni tadi dua ini merupakan kelas yang terbawah. Nah, kelas yang kedua adalah kelas ikon suatu tempat. Seperti ini merupakan gantungan kunci yang
dijual dengan dengan menggunakan lampu LED dan pembiasan dari prisma yang dibentuknya, dari lensa-lensa yang dibentuknya. Nah, di sini terdapat ada sebuah ikon salah satu tempat suci, yakni Ka'bah. Nah, di mana ini dapat diproduksi dengan harga yang lebih relatif tinggi dibandingkan sebelumnya. Namun, ini memiliki keindahan yang pastinya. Nah, apabila untuk produk yang akan kita rencanakan bisa berbentuk plakat, bisa berbentuk ucapan terima kasih atau ucapan selamat wisuda dan lain sebagainya, sesuai dengan tradisi yang ada di Riau. Nah, selanjutnya ini untuk furniture, di mana furniture ini terlihat lebih banyak kayunya, limbah kayunya. Jadi harganya dapat bersaing dengan keindahan yang diberikan adalah seperti berikut. Nah, terlihat lebih elegan dan glow in the dark. Nah, demikian presentasi mengenai bisnis model canvas art product menggunakan bahan dasar resin. Dan berikut daftar pustaka, dari mana referensi itu diambil, template tertera, dan juga ini merupakan keterkaitannya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.